dalam keadaan kesendirian seperti itu. Di tengah situasi saya tidak lagi mempunyai pengharapan kepada manusia. Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan saya akan dosa. Wah. Jika bukan karena Roh Kudus, maka saudara tidak akan pernah mungkin bisa menyadari akan dosa yang bermanifestasi di dalam kehidupanmu. Anda tahu dosa, Anda tidak mau melakukan dosa hanya karena hukum sebab dan akibatnya. Tetapi Anda tidak mempunyai pemahaman yang mendalam akibat dosa akan membawa saudara kepada kebinasaan yang kekal. Sehingga Anda tidak mempunyai kengerian dan ketakutan akan kebinasaan dan berusaha untuk datang mencari Tuhan. Tetapi jika Roh Kudus bekerja, Dia menginsyafkan upah dosa adalah maut. Dan maut itu berbicara tentang hidup, maut di dalam kekekalan, saudara. Mengalami keterpisahan secara kekal dengan Tuhan. Terpisah ku sama Tuhan. Bilang mas sebelahnya jangan nekat-nekat banget lalu. Haleluya. Amin. Loh kita mengalami keterpisahan dengan orang kita cintai saja yang hanya untuk sementara. Kita mengalami satu situasi yang sangat amat tidak mengenakan. Apalagi kita mengalami keterpisahan secara kekal dengan Sang Pencipta kita. Wow. Tanya lagi sama sebelahnya mau kemana lu? Haleluya. Saudara, mau kemana? Kengerian yang begitu sangat amat mendalam. Sehingga Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan saya akan dosa. Dan terlebih lagi, Dia memberikan kepada saya satu kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan pertolongan. Dan dari manakah akan datang pertolongan saya yang sudah mengalami kebuntuan? Di tengah situasi seperti itu, Roh Kudus mengingatkan kepada saya satu nama. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Siapa namanya? Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Perlu Roh Kudus untuk menginsyafkan, menyadarkan saudara akan dosa. Bisa tanya lagi sama sebelahnya, udah sadar belum sih lo? Haleluya, haleluya. Amin. Dan kalau cuma sadar, maka Dia akan memberikan kepada saudara satu kebutuhan yang mendesak. Kita nggak tahu tentang sesuatu yang terjadi di depan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perlu Dia yang mengerti dan yang memegang akan masa depan kita. Haleluya. Amin. Di tengah situasi keadaan yang sedemikian rupa, maka apa yang terjadi? Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, menyadari, menginsyafi akan keberadaannya, dan sedang kemana keadaan itu membawanya. Haleluya. Dan saya berseru dengan hati yang hancur dan hanya terfokus kepada Dia. Karena tidak ada lagi satupun pribadi yang sanggup mampu memberikan pertolongan dan mengeluarkan saya daripada permasalahan yang sangat amat mengerikannya. Dan sungguh ajaib, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kita yang telah dipilih dan ditetapkannya. Haleluya. Dia menyatakan dirinya secara pribadi di dalam kehidupan saya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, biarlah kisah kehidupan ini, biarlah kiranya saya yang menjadi saksi di bait sucinya Tuhan, yang hanya mengalami situasi yang terjadi yang seperti itu, agar saudara tidak perlu mengalaminya.
Caranya bagaimana? Roh Kudus sekarang mengingatkan, menginsyafkan saudara akan dosa. Dan Roh Kudus sedang mendesak saudara untuk datang dan berseru kepadanya. Jangan tunggu situasi saya terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Jangan pernah berkata, ntar tunggu kalau udah sampai kayak dia. Kalau saudara sampai sama saya, kalau ditolong Tuhan. Kalau langsung nyelonong, gimana? Haleluya. Amin. Tetapi jika itu terjadi, bukan menjadi tanggung jawab saya. Kenapa? Karena tanggung jawab saya sekarang, saya telah menyampaikan di dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan setelah mengalami secara pribadi di dalam kehidupan saya, Allah yang saya jumpai nggak Allah yang susah-susah banget gitu, terus horor-horor banget gitu. Tuhan dengan bledeng. Oh enggak heboh-heboh banget. Ada orang punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, Tuhannya heboh gitu. Haleluya ya. Itu sok silakan pengalaman dia saja. Tapi Tuhan yang saya jumpai dan yang memperjumpakan dirinya kepada saya, dia tidak memperjumpakannya dengan heboh. Saya tidak melihat dia dengan mata jasmani saya. Tetapi saya bisa merasakan atas kehadirannya di dalam kehidupan saya. Amin. Bilang sama sebelahnya, yang penting rasa bukan lihat. Haleluya. Amin. Lo kalau cuma ngelihat doang gak berasa kan, aduh, bilang masih banyak, kasihan deh lo. Haleluya. Cuman lihat orang kaya doang, kitanya gak kaya-kaya. Aduh, bilang sama sebelahnya jangan norak-norak banget lah. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya tidak melihat dengan mata jasmani saya, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya di dalam kehidupan saya. Apa yang saya rasakan tiada lagi lain adalah damai sejahtera. Wah. Damai sejahtera. Wah. Mana pilih, emas dan perak atau damai sejahtera? Cia, bilang masalahnya di gereja. Cia. Amin. Loh. Damai sejahtera, saudara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Damai sejahtera akibat Allah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kita berkeluarga, berumah tangga saja, kalau ada kegaduhan, kita rindu agar kegaduhan itu bisa diselesaikan dengan jalan damai. Cuman kadang-kadang gengsi aja untuk memulainya. Padahal rindu. Jika itu pasanganmu bilang, ketahuan lo ya sekarang. Haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dan kita mengalami perdamaian dengan manusia saja, kita mengalami sukacita. Apalagi kita mengalami perdamaian dengan Tuhan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia banyak toko damai. Amin. Dulu bahkan pada waktu saya bekerja dengan teman saya di perusahaan rotinya, di depan kita ada toko damai. Cuman penghuninya gak pernah damai. Haleluya. Saudara, banyak toko damai saudara. Tapi begitu istri kita ngajak ke toko itu, bikin kita stres. Kenapa? Isinya emas, perak, dan berlian. Haleluya. Saudara, seringkali sesuatu yang dari dalam dunia itu judulnya damai, tetapi tidak pernah memberikan damai yang sejati. Dan damai yang sejati tiada lagi lain pada waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan cara dia menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia mati tergantung di atas kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Kuasa maut yang menjadi bagian hidup kita, yang membuat kita terpisah daripada Bapa di surga, itu ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi dia. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil.
Justru yang saudara harus ragukan manusia yang jadi Tuhan. Itu yang saudara harus ragukan. Tapi jika Tuhan jadi manusia di dalam Yesus Tuhan, itu mungkin dan pasti serta sudah dia kerjakan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa jadi manusia? Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Karena dia ingin berbicara dengan manusia. Dan jika kita bisa percaya bahwa Allah menjadi manusia, itu merupakan anugerah dan kasih karunia. Amin. Banyak orang mendengar tentang Yesus, banyak orang mendengar bahwa Allah menjadi manusia, tetapi mereka belum percaya. Tetapi jika kita mendengar dan akibatnya kita percaya, hidup kita di dalam iman kepada Dia, itu merupakan anugerah dan kasih karunia. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dan setelah saya mengalami perjumpaan secara pribadi yang memberikan damai sejahtera bagi saya, ajaib. Dia melakukan perubahan bukan di luar saya. Casingnya tetap sama, saudara. Tetapi perubahan yang ia kerjakan adalah dari dalam hati saya. Haleluya. Amin. Dan perubahan hati ini memang awalnya tidak bisa terlihat. Tapi perubahan hati itu pasti bisa dirasa. Dari apa? Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir dan saudara, itu semua semata-mata datang dari hati saudara. Jika hatimu diubahkan, maka perkataanmu pun pasti berubah. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Dan perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hati, dari tidak percaya menjadi percaya, dari tidak beriman menjadi orang beriman. Wow, haleluya. Dengan apakah kita akan mengalahkan dunia? Tiada lagi lain yang sanggup mampu kita lakukan. Tiada lagi lain, kita hanya harus beriman kepada Tuhan. Haleluya. Dan lihat apa yang iman kerjakan di dalam kehidupan saya. Iman sesuatu yang datang dari kepada hidup saya dari luar diri saya. Karena sebelum saya menjadi orang percaya, saya bukan orang yang beriman. Tetapi karena Dia mempercayakan dirinya kepada saya, Dia ada di dalam saya, Dia memberikan damai sejahtera bagi saya, dan dari sejak saat itu Dia memberikan iman untuk percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Dan sejak saat itu, next level in my life. Cielah bahasa Inggris sedikit lah biar keren. Haleluya. Dari sejak saat itu, mulai naiklah taraf kehidupan saya. Yang lama sudah berlalu. Amin. Allah sudah tidak lagi mengingat-ingat setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa saya. Banyak orang-orang yang saya jumpai yang Allah jumpakan, di mana saya pernah melakukan hal-hal yang berdosa. Maka sekarang saya akan datang serta berkata, maafkan saya untuk segala sesuatu yang tidak baik yang pernah saya lakukan di dalam kehidupan saudara. Roh pertobatan itu nyata, haleluya, amin. Dan dari sejak saat itu Allah tidak lagi pernah mengingat-ingat setiap salah, pelanggaran, dan dosa saya. Karena semuanya itu telah dipikulkan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Pada waktu saat saya datang dan mempercayai Dia, dari titik itulah maka Dia mulai bekerja, melakukan perkara-perkara besar, serta menjanjikan masa depan penuh pengharapan. Dan Dia membawa saya berjalan di dalam pengharapan itu. Tuhan dipermuliakan, haleluya. Sekarang bukan manusia Tuhan saya. Sekarang bukan diri saya yang menjadi Tuhan saya. Sekarang Yesuslah yang menjadi Tuhan saya. Dan Yesus yang saya sembah bukan Tuhan yang gaib. Bukan Tuhan yang abstrak. Dia mengerjakan bukti pekerjaan dalam hidup saya. Tetapi sekarang bagian saya
untuk mentaati setiap perkataannya, yaitu firman-Nya. Haleluya. Amin. Bagaimana mungkin saya tidak mentaatkannya? Karena perkara besar, pada waktu saya belum bisa taat, Dia kerjakan dalam hidup saya. Maka sekarang saya tidak punya pilihan lain. Maka dengan senang hati saya usahakan dan upayakan untuk senantiasa mentaati firman-Nya. Karena firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Jangan ingin menjadi kaya dulu. Amin. Orang suka salah konsep cari Tuhan biar kaya. Ih, noraknya minta ampun. Orang datang cari Tuhan minta kaya, dia nggak menyadari bahwa sesungguhnya dirinya tuh sudah kaya. Nggak percaya, gigi saudara ada berapa sih? Hitung pakai lidah lah kalau lupa. Berapa? 32. Gigi jatuh satu, cari gigi asli, ada yang jual? Ada? Nggak ada. Makanya lihat tuh gigi, baru gigi aja nggak ada yang jual, saudara. Tak ternilai. Kita pergi ke dental klinik, satu gigi berapa? 10 juta lah yang bagus. Yang bagus, jangan pinggir jalan kamu minum, tahu gigi jatuh lagi di gelas. Sudah. Amin. Temen saya main, baru pasang gigi ini keren ya, minum jatuh giginya, haleluya. Saya bilang pasang gigi tempat yang murah sih, haleluya. Saudara, satu gigi 10 juta untuk perhitungan saja, sekedar memperbandingkan. Biasanya yang original kalikan 3, berarti satu gigi yang asli sekalipun tidak ada yang jual tak ternilai. Ini hanya untuk perbandingan saja. Kali 3 berarti satu gigi 30 juta. Nah gigi saudara 32 berarti berapa harganya? 960 juta. Jangan ingin kaya, apalagi pamer kekayaanmu yang nora-nora begitu sekarang. Siap bilang sama sebelahnya, sembari kasih lihat gigimu serta berkata, siapa bilang gue miskin, haleluya. Amin. Jangan pamerin kekayaan yang lain, pamerkanlah kekayaan yang dari Tuhan. Berikan senyum kepada sebelahmu, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi senyumnya jangan sepanjang hari ya. Nanti pegal, haleluya. Jangan ingin kaya dulu. Aduh, kadang-kadang anak Tuhan takut gak punya uang. Aduh, saudara, jangan takut gak punya uang. Percetakan Republik Indonesia masih cetak uang, haleluya. Berarti uang itu pasti ada. Tenang aja, belum di tangan saya Pak, tungguin on the way. Ntar juga muter, haleluya. Amin. Apa sih bedanya kaya dan miskin? Kalau yang kaya uangnya parkirnya lama banget di dompetnya. Kalau yang miskin gak pakai parkir, numpang lewat doang, ceger. Loh, yang penting kan kehidupan itu berlanjut, bukan seberapa lamanya uang itu parkir di dompet saudara kan? Amin. Bilang mas jangan kelamaan tuh duit parkir di dompetmu ya. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kaya sih pasti. Anak Tuhan tuh pasti kaya. Amin. Saya baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang hampir 18 tahun saya bertobat. Karena anugerahnya sudah 18 kali saya membaca Alkitab. Dan saya lihat tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, itu dari tidak ada apa-apa, hina-dina diangkat hidupnya, haleluya. Tapi kita harus waspada dengan setiap pemberian Tuhan. Apa artinya Tuhan memberikan pemberiannya tetapi kita kehilangan Engkau sang pemberi itu, haleluya. Amin. Jangan pernah takut, Tuhan mendidik dan membina saya dari hal yang sederhana. Saya melayani saudara bukan karena kuat dan gagah saya. Saya melayani dari hal yang sederhana, angkat-angkat alat sound system 2,5 tahun. Teman-teman suka ngeledek mantan preman bertobat. Dia berkata, bagian sound system si Jeki, hati-hati ya, mudah-mudahan tuh sound system nyampe ke tempat ibadah, haleluya. Saudara. Amin. Loh, ya itu sah-sah saja karena mereka masih bisa melihat masa lalu saya. Karena sesuatu yang baru yang ada di dalam saya, mereka tidak bisa lihat. Amin.
Jadi kalau orang masih meragukan sesuatu yang ada di dalam hidup saudara, jangan serta berkata, lu gak percaya gue mantan preman. Nah, jadi preman lagi. Itu mah bukan bertobat. Haleluya. Amin. Biarkan saja mereka dengan ketidakpercayaannya. Berikan waktu kepada mereka untuk mereka bisa mempercayai apa yang sudah merubah hidup saudara dari dalam hidup saudara. 2,5 tahun angkat alat sound system, naik menjadi pemandu overhead, mulai naik menjadi singers, naik memimpin pujian, menjadi koordinator ibadah, menjadi pendoa syafaat. 1 bulan 3 hari doa puasa. Gak makan, gak minum. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Badan 86 kilo setelah bertobat. Begitu doa puasa digepengin Tuhan sampai 69 kilo saudara. Saudara, wah. Dan setelah itu menjadi wakil koordinator ibadah dan menjadi koordinator ibadah. Dan setelah itu lihat Tuhan angkat, promosi dari Tuhan mah pasti. Haleluya. Amin. Tuhan angkat akhirnya menjadi pembicara pengganti. Setelah menjadi pembicara pengganti, akhirnya menjadi pembicara di gereja lokal di mana saya tertanam sampai hari ini. Dan menjadi berkat, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu harus tertanam di satu gereja. Amin. Saya sarankan buat saudara dan sahabat saya, tertanamlah satu gereja. Haleluya. Amin. Dan saudara akan pasti bertumbuh. Dan lihat, akhirnya saya menjadi seorang pembicara, menjadi berkat, berbicara di gereja-gereja yang ada di Jakarta. Bukan cuma sekedar itu, mulai melayani di hampir seluruh Indonesia. Bukan cuma sekedar itu, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Wah. Jika disambut oleh bangsa lain melayani pekerjaan Tuhan. Aduh, saudara. Kalau lihat masa lalu, 18 tahun lalu, Tuhan, jika bukan karena Tuhan, ini tidak akan mungkin terjadi. Haleluya. Amin. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bahkan nanti pada bulan Mei, ada satu konferensi besar anak-anak muda, kurang lebih 3.000 anak-anak